apa namanya guys ya, jadi aku tuh membuka perkebunan durian guys, itu 5 hektar. Memang modalnya besar sekali guys ya, membuka perkebunan itu ya modalnya besar, terutama di bibit. Jadi 5 hektar itu membutuhkan 500 bibit ya. Itu 500 bibit kita butuhkan. Harga satu bibit di tempat saya ini adalah 180 sampai 200 ribu per polybag. Itu durian Mosangking dan Oce guys ya. Dan saya juga buka perkebunan kelapa Pandan Wangi ya, dan perkebunan alpokat. Jadi memang kita buka perkebunan ini luas guys ya. Dengan ilmu yang kita miliki, yang kita peroleh di perkuliahan, di kampus ya, itu yang kita manfaatkan sekarang guys. Nah ini guys ya, nangka ini kita akan pindah nanti nih. Ini sudah mulai berbuah juga guys ya tuh. Jadi aku tuh membuka perkebunan, di mana perkebunan ini pada saat ditanam langsung subur. Bagaimana caranya? Jadi aku melakukan perawatan khusus di polybag dulu guys. Nah seperti yang kalian lihat ini. Ini adalah metode yang kita lakukan, melakukan perawatan dengan sebaik mungkin di polybag, sehingga pada saat penanaman kebun itu langsung ramai kelihatan guys, langsung menghijau ya. Kalau kita menanam dengan kondisi seperti ini, itu akan membutuhkan waktu, yang kedua membutuhkan biaya dan tenaga yang banyak. Karena kenapa? Pertumbuhan rumput lebih laju daripada pertumbuhan tanaman. Jadi bagaimana cara mengakalinya adalah dengan cara bagaimana kita melakukan perawatan dulu di polybag guys. Nih ya, dilakukan perawatan seperti ini, kalian lihat sendiri guys. Ini kalau ditanam tinggal tanam berbunga, tanam berbuah, tanam berbuah. Ini guys ya, jambu-jambu madu, kalian lihat sendiri. Ya. Jadi kita membuka perkebunan tidak butuh waktu lama, langsung bisa dipanen ya. Untuk biaya memang biaya besar guys, biaya. Tapi sesuatu itu kalau sekaligus memang besar biayanya guys. Jadi kita ini cicil-cicil guys. Habis gajian ada pendapatan, jual tanaman, jual lada, kita beli bibit. Yang mahal itu cuma tanah kemarin guys, karena kita beli 5 hektar ya. Tuh, kalian lihat sendiri guys ya. Perawatan yang kita lakukan, tanaman itu sudah berbuah di polybag guys ya. Sudah berbuah. Jadi tidak perlu lagi tunggu lama, tunggu waktu beberapa tahun. Tidak guys, hari ini ditanam, hari ini juga berbuah tuh. Itu tekniknya kalau membuka perkebunan guys ya. Usahakan tanam di polybag dulu guys. Tuh kalian lihat sendiri guys ya. Nah, ini metode-metode yang kita lakukan. Tanahnya itu guys tidak boleh 100% tanah. Karena kenapa? Ketika kita menggunakan 100% tanah itu akan bisa mengakibatkan tanaman cepat mati, karena ketika hujan itu akan tanah itu akan keadaan macak-macak atau becek guys, sehingga akar akan busuk. Tuh, ini alpokat kita guys nih. Nah, ini juga yang kita akan tanam nanti guys, kalian lihat sendiri. Alpokat sudah tinggi betul guys ya. Tuh, boleh kalian lihat dulu. Ya, tidak perlu lagi tunggu waktu lama untuk menunggu panen. Nah contohnya kalau tanah semua guys, nah dia akan keadaannya seperti ini nanti guys, terlalu basah, lembek tuh. Nah ini jeleknya kalau tanah semua ya tuh, dia akan pertumbuhan daun akan seperti ini. Beda dengan yang campuran kompos tuh, daunnya sehat. Dan itu juga di depan kita lihat guys. Arnold sore ya guys, sore baru syuting dia. Aku mungkin cari ikan dulu kok di sana guys. Nah ini adalah proses perawatannya guys. Nah ini yang habis lebaran ini kita sudah tanam nih guys. Nih ini tinggi 2 meter sudah ya. Tuh dari bawah tuh guys tuh. Tuh batangnya tuh. Jadi kita untuk 1 hektar kita buka untuk 1 hektar yang kaki 3 begini.
Ini juga bagus nih sudah guys, tuh guys. Itu kaki 3 guys ya tuh. Ini usus 1 hektar nih, tingginya sudah mantap guys. Tuh. Jadi membuka perkebunan durian itu guys ya, memang paling bagus itu kita rawat dulu di polybag tanaman kita. Karena kenapa? Perawatan tanaman di polybag itu guys, itu sangat hemat biaya. Kedua, hemat waktu dan hemat tenaga. Ya. Kalau kita menanam yang kecil-kecil begini guys di kebun, itu lebih duluan rumput naik, sehingga membutuhkan banyak kos pengeluaran kita. Jadi kita akan banyak mengalami kerugian. Ya, makanya perlu perawatan khusus di polybag seperti ini guys. Ini nanti kita tanam sekitar tinggi 2 meteran. Nah, ini contohnya guys. Ini sudah berubah ya. Ini kaki 3 guys ya, tuh. Tuh. Tuh rata-rata sudah guys ya, tuh. Ini orang guys sudah minta 400-an satu pokok, tapi kita tidak jual guys ya. Rugi, uang di tangan guys, berapapun uang di tangan akan lenyap. Kalau ini langsung ditanam di tanah ini akan bertahan 25 tahun, 30 tahun. Jangko, batak ya. Baring. Ini habiskan ikan guys, kayak ekor. Ini perutnya, kasih lihat perut pemakan ikan. Tuh. Tengah hari mandi ya, jam 12. Ini kita mau gadek jual guys, bisa COD. Kalau dia nakal aku jual nih, janganlah ya, nakal ya. Nah ini guys ya, durian-durian yang kita akan tanam. Tanah yang kita gunakan kita sudah rubah pH-nya ya. Kita sudah rubah pH. pH-nya itu netral ya. Jadi pH-nya kita sudah netralkan. Oh, mau lobet pula sudah pekun. Tuh guys, ini. Mangga-mangga kita akan bawa semua di kebun. Jadi nanti ini guys, ini aku bangun ini kemarin kan, ini 6x8 nih, 6x14 ini guys ya. Sebenarnya aku mau tempati jualan guys, tapi aku karena adanya isu pembangunan ibu kota baru akan dibangun di Kalimantan, dan yang kedua, isu kedua adalah pembangunan pelabuhan internasional di tidak jauh dari tempat saya, dan pembangunan bandara internasional di tempat saya. Jadi karena di desa saya potensinya adalah pertanian, makanya aku hanya memperbanyak buah-buahan dan memperluas sawah saya. Karena otomatis ketika akan dilakukan pembangunan, otomatis akan meledaknya penduduk guys. Akan banyak tenaga-tenaga kerja dari luar yang akan datang dan akan membutuhkan pangan. Jadi kita sebagai generasi muda di desa, kita harus sudah bersiap bersaing guys ya. Jangan sampai nanti buah-buahan hanya datang dari luar, padahal di tempat kita adalah potensi pertanian. Masa kita bisa kalah dengan mereka? Jadi kalau mereka nanti ada datang dari luar, kita bisa saingi mereka dengan lakukan penjualan di bawah harga mereka ya, biar tidak masuk lagi. Guys ya, makanya aku buka perkebunan durian rencana guys ya. Ini kan target 5 hektar, tapi insya Allah ke depannya jika ada rezeki kita akan perluas lagi, karena bibit kita ini ribuan. Tuh guys, sehat-sehat walafiat. Di tempat di desa saya sudah ada pengemasan beras ya. Tuh guys.
Jadi ya kalian sendiri guys, ini adalah salah satu persiapan kita untuk bertempur guys. Persiapan bertempur. Kalian lihat sendiri guys, polybagnya polybag mahal semua guys. Tuh sudah berubah guys, alhamdulillah. Tuh, walaupun ada yang mati, satu dua tidak masalah guys. Tuh. Di atas rumah pun ada kita lakukan percobaan. Nah, ini menggunakan air beras. Tapi alhamdulillah kalian lihat sendiri guys, pertumbuhannya jos. Daunnya juga hijaunya mantap ya, mengkilat. Organik. Dari mana ini? Right. Ini. Padahal ini kalau dijual ya guys ya, ini luar biasa harganya nih kalau dijual guys. Aku kembangkan juga OC 1 hektar untuk OC guys, duri hitam. Duri hitam ini guys ya. Nah ini sudah mantap ini guys ya. Tinggal target penanaman ini saya target 4 bulan baru aku tanam. Biar gede dulu guys, imut, baru kita tanam. Ini belum imut sekali guys. Nih kalian lihat sendiri juga tuh guys tuh. Bibit semua ini guys ya, persiapan bertempur. Jambuku sana guys, banyak tuh masak guys. Kenapa aku buka seperti ini guys ya? Pertama, kita sebagai generasi muda di desa guys, jangan sampai waktu kita ini terbuang sia-sia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun keluarga dan masyarakat setempat. Gitu guys. Ya, makanya waktu kita ini guys, kebanyakan habis bekerja di kebun. Untuk bulan puasa ini kita ibadah sebagian, bekerja sebagian, dan memberi makan kucing. Tuh mengantuk pula dia tuh. Itu namanya download guys. Jadi ini metode yang kita gunakan adalah metode di mana tanaman ini tidak terkena sinar matahari, tapi dia terkena cahaya. Nah, sifat umum tanaman ketika tidak terkena sinar matahari secara langsung, maka hormon auksin yang terdapat di tanaman itu akan tidak dirombak secara sempurna oleh sinar matahari, maka laju pertumbuhan tanaman itu meningkat. Tetapi kelemahannya adalah batangnya lemah. Nah, seperti ini guys. Tuh semuanya bengkok guys ya. Tuh. Semuanya bengkok, tidak ada yang lurus. Nah, ini guys. Nah, karena inilah contoh ketiga tidak terkena sinar matahari secara langsung. Batangnya lemah tapi tingkat pertumbuhannya laju. Maka ini adalah salah satu teknik yang kita gunakan. Habis begini nanti kita akan turunkan ke bawah guys. Baru diikat, maka dia akan cepat mengeras batangnya. Gini guys. Begitu adalah salah satu teknik yang kita gunakan guys ya. Kita mau pergi menyemprot lagi nih guys. Puasa kita masih kerja guys ya, tapi kita batasi. Mungkin 2 tangki menyemprot istirahat. 2 tangki menyemprot istirahat guys. Nah, ini adalah sambungan lada dengan merica nih. Jadi rumah ini kita manfaatkan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, dan di samping itu kita juga memperbanyak ilmu pengetahuan tentang tanaman dan tanah, ilmu pertanian secara kompleks ya. Donat. Kita cerita
Arnold mana bang? Nanti sore guys. Kemarin kan ada, kemarin kalian lihat kan waktu siaran langsung di perkebunan tuh. Itu dipanggil itu guys, tidak perlu suara, hanya tangan goyang-goyang dia kesini. Kalau yang itu tatap mata anda, itu kan. Tuh. Jadi ini gampang diculik ini guys, tanpa suara dia datang. Dia sering mandi guys, sama dengan ini juga mandi tuh. Bang, bagi ilmu tanaman anggur. Anggur itu guys rajin dipangkas, habis itu dipupuk, bisa pakai KNO3 MKP guys ya. Tapi aku tidak terlalu rawat sudah anggurku guys, banyak sudah mau mati nih. Aku fokus ke tanaman dulu, durian, kelapa, alpukat ya. Oke guys, melobet HP ku guys. Salam kucing petani.